Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan kelompok 5 dari kelas 12.1. Di sini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang statistika bivariat 1.2, yaitu regresi linear. Nah, sebelum itu, kita ulas kembali ada materi apa aja sih di statistika bivariat ini. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas tentang diagram pencar, kemudian pada video ini kita akan lanjut membahas tentang regresi linear, kemudian akan ada korelasi linear yang videonya akan mendatang. Nah, teman-teman, sebelum itu kita kenalan dulu yuk sama anggota kelompok 5 yang terdiri dari Sabian Kalifi, kemudian ada Cikwita Ivana Putri, kemudian ada Fatima Azalia Fania Andarista, ada Nirmala Rahmasaya, Sekar Puspita Dewi Sribawono, dan ada Zari Rizkulo Zulfauzi. Sebelum kita belajar, kita harus mengetahui dulu tujuan apa yang akan kita capai setelah belajar tentang regresi linear. Yang pertama, mampu menggambarkan persamaan regresi linear. Yang kedua, mampu menentukan persamaan garis regresi linear. Yang ketiga, mampu menginterpretasikan persamaan garis regresi linear. Pembahasan yang akan kita bahas, yang pertama adalah pengertian rumus persamaan, kemudian kita memiliki prolog, kemudian ada contoh kasus, beserta pembahasan contoh kasusnya, dan diakhiri dengan kesimpulan. Regresi linear adalah metode analisis statistik yang digunakan untuk mempelajari hubungan antara variabel dependent atau variabel Y dengan variabel independent atau variabel X. Tujuannya adalah untuk memprediksi nilai Y berdasarkan nilai X, serta mengetahui arah dan kekuatan hubungan keduanya. Model ini berbentuk garis lurus dan dapat ditulis dalam bentuk umum sebagai berikut, yaitu Y topi sama dengan A ditambah B dikali X, yang dimana Y topi adalah variabel terikat atau variabel dependent, kemudian A adalah konstanta, kemudian B itu adalah koefisien regresi, dan X adalah variabel bebas atau independen. Untuk memenuhi rumus persamaan regresi linear, kita pertama-tama perlu mencari nilai koefisien regresi atau nilai B. Untuk mencari B, rumusnya adalah N dikali sigma X dikali Y dikurang sigma X dikali sigma Y dibagi dengan N dikali sigma X kuadrat dikurang dengan sigma X yang dikuadratkan. N ini adalah banyaknya data, X adalah nilai variabel bebas, Y adalah nilai variabel terikat, sigma X adalah jumlah seluruh nilai variabel X, sigma Y adalah jumlah seluruh nilai variabel Y. Kemudian, sigma X dikali Y adalah jumlah hasil kali masing-masing pasangan X dan Y. Dan terakhir, sigma X kuadrat adalah jumlah kuadrat dari setiap nilai X. Setelah itu, kita bisa mencari nilai A. Kemudian, untuk mencari nilai A, rumusnya adalah Y bar dikurang B dikali X bar, yang dimana A ini adalah konstanta, Y bar adalah rata-rata nilai Y, X adalah rata-rata nilai X, B adalah koefisien regresi yang terdapat pada rumus lain, dan N adalah banyaknya data. Untuk mencari nilai X bar dan Y bar, rumusnya adalah jumlah seluruh nilai X atau jumlah seluruh nilai Y dibagi dengan banyaknya data. Kemudian kita akan melanjutkan pembahasan materi statistika bivariat dengan menganalisis contoh soal. Di sini terdapat prolog. Banyak yang percaya semakin lama kita bermain media sosial, semakin rendah pula nilai matematika kita. Namun, survei awal kami justru menunjukkan hal yang mengejutkan. Di beberapa responden, semakin lama bermain media sosial, nilainya malah semakin bagus. Menariknya, ketika data diolah dengan regresi linear, hasil berbalik arah. Semakin lama bermain media sosial, justru nilai matematikanya semakin menurun. Lalu, bagaimana ya cara kita membuktikan hubungan ini secara matematis? Mari kita lihat contoh kasus regresi linear berikut ini. Nah, di sini terdapat contoh kasus, yaitu sekelompok murid ingin mengetahui hubungan antara lama waktu bermain media sosial dengan hasil belajar nilai matematika pada remaja. Dalam contoh kasus ini, kita bisa mengetahui variabel X-nya adalah lama waktu bermain media sosial dan variabel Y-nya adalah hasil belajar nilai matematika. Berikut ini adalah data yang diperoleh dari 40 murid. Nah, di sini adalah data-datanya ya teman-teman. Pertanyaannya, 1. Tentukan persamaan garis regresinya. Yang kedua, jika lama bermain media sosial seseorang murid adalah 9 jam, berapakah nilai prestasi belajar matematikanya? Mari kita bahas di slide berikutnya. Untuk soal nomor 1, ini adalah gambar diagram pencara.
Oh iya, data liar yang terdapat pada diagram pencari ini sudah kita hapus ya teman-teman. Nah, kemudian ini ada garis-garis apa ya? Nah, sedikit mengulas materi yang sebelumnya, garis ini adalah garis best fit. Yang dimana best fit adalah garis lurus pada diagram pencar yang paling baik menggambarkan tren keseluruhan dan hubungan antara dua variabel kuantitatif. Soal nomor 2, jika lama bermain media sosial seorang murid adalah 9 jam, berapakah nilai prestasi belajar matematikanya? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita akan menggunakan rumus persamaan regresi. Nah, pertama-tama dari tabel yang sudah disediakan, kita perlu mencari sigma X, kita perlu mencari sigma Y, kita perlu mencari sigma X dikali Y, dan juga sigma X kuadrat. Tabel kecil yang terdapat di atas itu adalah sigma yang sudah kita cari. Nah, untuk menjawab pertanyaan tadi, kita perlu mencari nilai B-nya dulu. Dapat diketahui N-nya adalah 40. Kemudian dikali dengan sigma X dikali Y itu adalah 17.546 dikurang 203 dikali 3.483. Kemudian dibagi dengan 40 dikali 1125 dikurang 203 yang dikuadratkan. Kemudian hasil kali pembilangnya adalah min 5209. Untuk hasil penyebutnya adalah 3791. Setelah dibagi nilainya adalah min 1,374. Selanjutnya kita akan mencari nilai A. Rumusnya adalah Y bar dikurang B dikali X bar. X barnya itu adalah 203 dibagi dengan 40. Hasilnya adalah 5,075. Y barnya adalah 3.483 dibagi dengan 40. Hasilnya adalah 87,075. Dan B-nya tadi adalah min 1,374 ya teman-teman. Nah, kita langsung masukin aja yuk rumusnya. A sama dengan 87,075 dikurang min 1,374 dikali 5,075. Karena terdapat min ketemu min, maka plus 87,075 ditambah 1,374 dikali 5,075. Hasil dari perkaliannya adalah 6,972. Kemudian ditambah dengan 87,075. Hasilnya adalah minus 1,374. Setelah itu kita bisa menjawab soal nomor 2 tadi. Dapat diketahui X-nya ini adalah 9, maka dapat diketahui nilai X ini adalah 9. Kita masukin dulu ya teman-teman ke dalam diatopi sama dengan A ditambah B dikali X. Yang dimana A-nya ini adalah 94,048 ditambah minus 1,374 dikali X. Nah, X-nya ini adalah 9. Maka kita kalikan min 1,374 dengan 9. Hasilnya adalah min 12,366, kemudian ditambah dengan 94,048. Hasilnya adalah 81,682. Nah, akhirnya kita sampai kepada kesimpulan. Dari data yang sudah kami teliti, kami dapat mengetahui pengaruh bermain sosial media dengan nilai matematika dari murid menggunakan persamaan regresi linear. Demikian pembelajaran yang dapat kita bagikan. Jangan lupa tungguin video selanjutnya ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.